Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dimanapun Anda berada, salah satu yang harus kita ketahui ketika kita berpuasa di bulan Ramadan adalah yaitu mengetahui batal-batalnya puasa. Al-Habib Zain bin Smith dalam kitabnya Taqriratus Sadidah, yang mana beliau menukil dari Kutubul Mu'tabarah dalam berbagai madhab, beliau mengatakan mubtilatus shaumi hiya kismani, batalnya puasa itu ada dua. Yang pertama kismun yubtilu thawabas shaum, yang pertama membatalkan pahala puasa saja tapi puasanya sah. Yang kedua adalah yaitu kismun yubtilu shaum wa kadzalika thawab, yang kedua batal puasanya apalagi kemudian pahalanya. Baik, yang pertama adalah yang akan kita bahas, yang membatalkan pahala puasa tapi puasanya tetap sah. Ini sering disebut sebagai muhbitot, yaitu penghapus pahala puasa. Ada enam hal yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah yaitu hibah. Apa itu hibah? Dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Menyebut kejelekan orang lain di depan orang lain, di mana kalau dia mendengar maka orang ini nggak akan suka. Itu namanya hibah. Kemudian yang kedua adalah an-namimah. Apa itu an-namimah? Naklul kalam bikosdi ikoil fitnah, yaitu memindah ucapan seseorang ke orang lain dengan tujuan apa? Untuk adu domba, timbulnya fitnah. Yang ketiga adalah yaitu al-kidbu wa huwa al-ikhbar bi ghairil waqi', yaitu menceritakan sesuatu yang tidak sebenar-benarnya atau berbohong, maka pahalanya hilang tapi puasanya tetap sah. Yang keempat adalah an-nawar lima yahrumu aw lima yahillu bisyahwatin, memandang seorang lawan jenis yang bukan mahramnya tanpa syahwat, atau memandang lawan jenis yang mahram atau yang halal tapi syahwat, maka itu pahalanya hilang tapi puasanya sah. Kemudian yang keenam adalah qauluz zur, ucapan yang kemudian tidak baik, menghina, mencaci, memaki dan seterusnya. Maka 6 perbuatan ini adalah perbuatan yang menghilangkan pahala puasa tapi puasanya tetap dianggap sah. Kemudian yang kedua adalah yaitu al-muftirat. Al-muftirat itu berarti puasanya batal, pahalanya hilang. Ada beberapa. Yang pertama adalah ar-riddah, murtad. Kalau sudah murtad biniyatin au fi'lin au qaulin, puasanya batal. Yang kedua adalah yaitu haid, nifas dan istihadah. Wanita haid, nifas, istihadah, maka puasanya batal. Yang ketiga adalah al-junun walau lahdzah, orang yang gila walaupun sebentar, maka batal puasanya. Kemudian yang keempat adalah al-ighma was-sukur, yaitu orang yang mabuk atau orang yang semaput amma jami'an nahar, ketika itu terjadi untuk seluruh siangnya bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah yaitu al-jima, yaitu bersenggama dengan istri. Dikatakan di dalam kitab ini, ma'idha afsada somahu fi Ramadan yauman kamilan bijima'in tamin asimin bihi lisomi. Barang siapa orang yang bersenggama dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, sedangkan dia aslinya berkewajiban puasa, mengecualikan musafir ya. Kemudian dia sengaja, mengecualikan kalau tidak sengaja. Kemudian dia itu mengetahui aliman, mukhtaron, sudah pernah ngaji tentang hukum haramnya, maka dia mendapatkan beberapa catatan. Pertama, puasanya batal. Yang kedua, dia wajib qadha di hari yang lain. Yang ketiga, dia mendapatkan kafaratul uzma, kafarah besar. Apa? Satu, memerdekakan budak. Kalau nggak mampu, maka bisyami syahraini mutatabi'ain, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak mampu, maka makan 60 orang miskin. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah yaitu usulu syai', sampainya sesuatu ke dalam bolongan. Lah bolongan kita itu ada 7. 2 hidung, kemudian 1 mulut, kemudian 2 telinga dan 2 alat kelamin, itu adalah bolongan. Maka ketika orang sengaja memasukkan ke lubang 7 itu, maka puasanya batal. Mata menurut mazhab Syafi'i bukan termasuk ain, maka tetes mata dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak membatalkan puasa, walaupun dalam mazhab Hambali kemudian nanti batal. Maka ketika terjadi khilaf ini bagaimana? Kita kembali kepada kaidah fikih, al-khuruj minal khilaf mustahab, keluar dari khilafnya para ulama itu dianjurkan. Kemudian suntik itu tidak memasukkan ke dalam bolongan.
Maka suntik ini diperinci oleh para ulama. Kalau niatnya litaghozi, untuk kekuatan, yaitu infus, maka hukum puasanya batal. Tapi kalau suntik ini niatnya untuk litadawi, untuk pengobatan, maka layabtul, maka puasanya tidak batal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.